Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, jumpa lagi dengan saya Saiful Anwar. Kali ini kita akan berbicara tentang kenari berbulu tebal. Nah, kenari berbulu tebal ini apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan bagaimana cara perawatannya. Oke sahabat, kalau di rumah sahabat punya kenari yang bulunya tebal, tidak usah khawatir. Kenari berbulu tebal itu sama saja sebenarnya dengan kenari yang berbulu tipis. Tapi, nah ini ada tapinya. Untuk kenari yang berbulu tebal itu perawatannya berbeda dengan kenari yang berbulu tipis. Nah, kenari yang berbulu tebal itu adalah bawaan genetik. Nah, kalau induknya, jantannya berbulu tebal, kalau betinanya berbulu tebal, biasanya anaknya atau turunannya nanti itu berbulu tebal juga. Nah, biasanya ini ya, kenari yang berbulu tebal itu posturnya lebih besar daripada kenari yang berbulu tipis. Nah, itu sekilas tentang kenari berbulu tebal. Dan setelah ini bagaimana perawatannya? Sebelum menginjak ke perawatan, alangkah baiknya kalau kita berbicara kelebihan dan kekurangan kenari berbulu tebal. Kenari yang berbulu tebal memiliki keunggulan. Yang pertama, kalau dilombakan atau dibuat gacoran itu birahinya cenderung stabil dibandingkan dengan kenari-kenari yang berbulu tipis. Itu keunggulan yang pertama atau kelebihan yang pertama dalam bidang birahi yang stabil. Nah, yang selanjutnya, kenari yang berbulu tebal itu kalau menurut saya sendiri ya, itu biasanya cenderung terlihat gagah dan besar lah posturnya, agak agak besar dan gagah. Itu kelebihannya. Kelebihan yang selanjutnya, kenari berbulu tebal itu lebih tahan terhadap cuaca ekstrim, semisal panas yang tinggi, atau panas yang sangat tinggi, atau dingin yang sangat dingin sekali. Karena bulunya tebal itu, jadi tidak dirasa sama kenarinya. Terus kekurangannya apa? Kalau tadi kita sudah berbicara kelebihan, sekarang kita berbicara kekurangan kenari berbulu tebal. Nah, karena tadi kan birahinya cenderung stabil keunggulannya. Terus sekarang kelemahannya, untuk nunggu birahinya itu atau proses, biasanya kalau kenari berbulu tipis itu 4 bulan itu sudah birahi, kalau jantan itu sudah gacor ngerek. Kalau yang berbulu tebal agak sedikit lama birahinya. Kalau yang normal itu seumpama 7 bulan. Kalau kenari berbulu tebal itu lebih dari 7 bulan, bisa 8 sampai lebih dari 7 bulan, bisa 8 atau 1 tahun. Jadi lambat birahinya, sehingga karena birahinya lambat menghambat produksi. Nah, itu kekurangannya. Kekurangan yang kedua, tebal itu mudah berlemak. Nah,
mudah berlemah ini dikarenakan karena apa? Ya karena kalau dijemur, seumpama dijemur bersama-sama, untuk yang berbulu tipis itu cukup 2 jam. Nah untuk yang berbulu tebal ini harusnya lebih banyak karena bulunya tebal sehingga matahari tidak menembus kulit. Kalau tidak menembus kulit kan harusnya ditambah lagi untuk yang berbulu tebal. Karena mungkin kenarinya banyak jadi diangkut semua, jadinya berlemak. Jadi untuk perawatannya kenari yang berbulu tebal seharusnya itu dijemur lebih lama. Itu kelemahannya. Kelemahan selanjutnya, kalau kenari berbulu tebal di atas 2 bulan atau 3 bulan itu sulit menentukan jenis kelaminnya kalau di usia 2 atau 3 bulan. Tapi ada juga kalau yang umur itu sudah ngeriwik itu sudah bisa ditentukan jenis kelaminnya. Tapi kalau belum ngeriwik, kita melihat dari pen itu cenderung lebih susah ya sahabat. Yang terakhir, kenari yang berbulu tebal jika itu betina atau doroan itu sulit untuk kawinnya karena bulunya tebal. Jadi pennya itu tertutup bulu sehingga kalau kawin sulit. Terus langkah perawatannya, jadi di sekitar pen itu kalau ada kenari berbulu tebal ya kita potong agar mempermudahkan kawinnya. Nah tadi sudah ada kelebihan dan kekurangan kenari berbulu tebal. Selanjutnya kita akan menginjak pada cara perawatan kenari berbulu tebal. Nah sebenarnya sama saja, tapi yang lebih dominan, yang lebih penting di cara perawatannya itu yaitu penjemuran. Untuk penjemuran kenari yang berbulu tebal itu harus lebih lama daripada kenari yang berbulu tipis. Nah, itu yang pertama untuk masalah penjemuran. Yang kedua, masalah dengan bulu. Kita harus sering memandikan kenari yang mandinya cukup 1 minggu sekali. Kalau berbulu tebal bisa 1